الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وببركاته في الدارين آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم فإن قلت فمن اقتصر على كف شهوة البدن والفرج وترك هذه المعاني فقد قال الفقهاء صومه صحيح فما معنى فإن قلت moko lamun ngucap sapa sira ing pengucap faman moko utawi sapa wonge iku iktasoroh lamun ngringkes sapa man ala kaffi syahwatil batni ing atase nyegah syahwate weteng ing atase nyegah syahwate weteng wal farji lan farji wa tarki hadhil ma'ani lan ninggal ikilah pira-pira makna ya faqad qala moko teman-teman dawuh sapa al fuqaha pira-pira wong kang alim fikih sapa al fuqaha pira-pira wong kang alim fikih ing dawuh saumuhu utawi posone man iku sahihun kang sah iku sahihun kang sah fama moko iku apa maknahu utawi maknane saumuhu sahihun fa'lam moko weruwa sapa sira anna fuqaha adz-dzahiri satuhune ing setuhune pira-pira ahli fikih perkara kang dzahir ing setuhune pira-pira ahli fikih perkara kang dzahir iku yusbituna netepaken sapa fuqaha adz-dzahir syurutul dzahiri ing pira-pira syarat kang dzahir syurutul dzahiri ing pira-pira syarat kang dzahir atau makna jelasnya ing pira-pira syarate perkara kang dzahir bi adillatin kelawan pira-pira dalil hiyah kang utawi adillah iku ad'afu luweh apes min hadhil adillati tenimbang ikilah pira-pira dalil allati kang awradnaha kang wis nekaaken sapa kita ing allati kang awradnaha kang wis nekaaken sapa kita ing allati fi hadhihi syuruti ing dalem ikilah pira-pira syarat al batinati kang batin la siyamal ghibatu kelawan apa maneh rasan-rasan kelawan apa maneh rasan-rasan wa amsaluha lan pira-pira padane al-ghibah lan pira-pira padane al-ghibah walakin laisa lan tetapine ora ono iku ila fuqaha az-zahiri maring pira-pira fuqaha perkara kang zahir minat taklifi sangking pira-pira paperden gitu nggih minat taklifati sangking pira-pira paperden apa illama angin perkara apa illama angin perkara ya tayassaru kang dadi gampang
ala umumil ghafilina ing atase umume pira-pira wong kang lali, al muqbilina pira-pira kang madhep, al muqbilina pira-pira kang madhep ala dunya ing atase dunya. Apa ad-dukhuluh manjing, apa ad-dukhuluh manjing tahtahu ing dalem ngisore ma, tahtahu ing dalem ngisore ma. Fa amma ulamaul akhirati moko anapun utawi pira-pira ulamae akhirat iku faya'nunah moko ngersakaken sapa ulamaul akhirah, moko ngersakaken sapa ulamaul akhirah bisihhati kelawan sah al-qabulah ing den trima, al-qabulah ing den trima wa bil qabulih lan kelawan qabul al-wusulah ing tumeka, al-wusulah ing tumeka ilal maksudi maring perkara kang den sejo. Wa yafhamuna lan padha mahami sapa ulamaul akhirah annal maksuda ing saktuhune perkara kang den sejo minasawmi saking poso iku at-takhalluqu gawe pakerti, iku at-takhalluqu gawe pakerti bihulukin kalawan pakerti siji min akhlaqillahi kang saking pira-pira pakertine Allah, kang saking pira-pira pakertine Allah azza wa jalla. Wa huwa utawi khuluqin min akhlaqillah iku as-samadiyatu sifat as-samadiyah, maknane kang bangsa den sejo sekabehane makhluk, kang bangsa den sejo sekabehane makhluk. Wal iktida'u lan manut bil malaikati kelawan para malaikat fil kafi ing dalem nyegah anis syahwati saking pira-pira syahwat bihasabil imkani kelawan milang-milang kongang, bihasabil imkani kelawan milang-milang kongang. Fa innahum moko saktuhune al malaikah iku munazzahuna pira-pira kang den bersehaken, pira-pira kang den bersehaken anis syahwati saking pira-pira syahwat. Wal insanu utawi manungsa iku rutbatuhu utawi derajate al insan, iku rutbatuhu utawi derajate al insan iku fauqa rutbatil bahaimi, tetep ing dalem dhuwure derajate pira-pira raja kaya, tetep ing dalem dhuwure derajate pira-pira raja kaya likudratihi krana kuwasane al insan binuril akli kelawan cahayane akal ala kasri syahwatihi ing atase mecah syahwate al insan, ing atase mecah syahwate al insan wa duna rutbatil malaikati lan saandhape derajate para malaikat, lan saandhape derajate para malaikat listila isyahwati krana nguwasani pira-pira syahwat, krana nguwasani pira-pira syahwat alaihi ngatasé al insan wa kaunihi lan anane al insan iku mubtalan kang den cuba bimujahadatiha kelawan merangi asyahawat itu, bimujahadatiha kelawan merangi asyahawat. Fakullaman hamakah moko ing dalem semangsane kasemsem sapa al insan
moko ing dalem semangsane kasumsum sapa al insan fi syahawati ing dalem pira-pira syahwat. In hattah moko kalongsor, in hattah moko kalongsor sapa al insan ila asfalis safilina maring luweh ngisore pira-pira perkara kang ngisor, maring luweh ngisore pira-pira perkara kang ngisor. Wal tuhikoh lan den padhaaken sapa al insan bigumaril bahaimi kelawan bodhone pira-pira raja kaya, kelawan bodhone pira-pira raja kaya. Makna lainnya gumar itu golongane, gerombolannya atau rombongannya pira-pira raja kaya. Wa kullama qama'a lan ing dalem semangsane nyereng sapa insan asyahawati ing pira-pira syahwat irtafa'ah moko munggah sapa insan ila a'la illiyina maring luweh luhur-luhure pira-pira wong kang luhur. Wal tuhikoh lan den padhaaken sapa insan bi ufukil malaikati kelawan pejajahane para malaikat. Wal malaikatu utawi para malaikat iku muqarrabuna pira-pira kang den parekaken minallahi azza wa jalla saking Allah azza wa jalla. Wallazi utawi wong yaktadi kang manut sapa alladzi bihim kelawan al malaikah wa yatashabbahu lan nyerupani sapa alladzi bi akhlaqihim kelawan pira-pira akhlake malaikah iku yakrubuh parek sapa alladzi minallahi azza wa jalla saking Gusti Allah azza wa jalla kakurbihim koyok pareke malaikah. Fa inna syabiha moko satuhune wong kang nyerupani, moko satuhune wong kang nyerupani minal qoribi saking perkara kang parek iku qoribun ya kang parek. Walaysa lan ora ana apa al qurbuh parek sama ing dalem kene panggonan iku bil makani kelawan panggonan, iku bil makani kelawan panggonan bal bis sifati balik kelawan pira-pira sifat, balik kelawan pira-pira sifat. Fa in qulta famanik tasara ala kaffi syahwatil batni wal farji wa tarki hadhil ma'ani faqad qala al fuqaha somuhu sahihun fama makna. Ini ada satu persoalan yang mungkin sering kali terjadi dan kita alami. Ketika panjenengan dikengocak, siapapun yang dalam puasanya hanya mencegah syahwat perut dan juga farji, artinya kerogunahan deer, nginom, bencukan ta'ajima, tidak mengeluarkan mani, ben hal-hal semu batal puasa. Kerogun diketok. Akan tetapi orang tersebut itu meninggalkan makna-makna selain yang sifatnya ma'ani. Meninggalkan beberapa hal yang juga seharusnya ditinggalkan tapi sifatnya ma'ani. Akadiyah berbicara dusta, ghibah, kemudian niat bukan karena Gusti Allah atau yang lainnya, pokok yang sifatnya ma'ani. Maka jika ada orang demikian, ada komentar dari fuqaha, saumuhu sahihun, puasanya orang tersebut itu sah. Kalau fuqaha sudah mengatakan sah, maka fama makna, apa makna daripada sahnya itu? Nah, ini kan perkara yang sering terjadi kan. Lah bahasa gampang sedikit kan.
Sepenting orang ni katakan tak nginum, tak ngelakonin perkara sebetal, agar dia mengeluarkan mani secara sengaja atau berhubungan intim di siang bulan puasa, maka debuna para fuqaha semuanya sepakat itu sah puasanya. Tapi yang jadi pertanyaan, apa makna sah yang diklaim oleh para fuqaha? Ini ke komentar Imam Ghazali. Jika ada pendapat fuqaha yang mengatakan demikian, fa'lam anna fuqaha al-zahir yusbituna syurut al-zahir bi adillatin hiya ad'afu min hadhil adillah alladhi awradnaha fi hadhihi syurutil batinah. Ketahuilah bahwasanya fuqaha zahir artinya para alim fikih yang hanya berada di derajat syariat. Ingat, para alim fikih yang hanya membahas seputar taklifat, beberapa tuntutan-tuntutan syariat secara zahir, tak sampai menyentuh masalah batin, tak sampai masuk ke tingkatan tasawuf, maka mereka para fuqaha itu menetapkan syarat-syarat puasa itu hanya syarat zahir saja. Sepenting tak ngakan, tak nginum, tak ngelakonin perkara semebetal. Ini pun cukup menurut ulama fikih. Mereka itu menetapkan syarat-syarat zahir itu dengan menggunakan dalil-dalil yang justru diklaim oleh Imam Ghazali lebih lemah dibandingkan dalil ini. Dan ini kekulaban panjenengan ia jerin toreh ngelakonin puasa kelaban level yang lebih tinggi dari biasanya. Men sebiasana kulaban panjenengan korogun menghindari hal-hal semebetal, tapi mungkin coba kulaban panjenengan ngutih apa sah sesuai anjuran Imam Ghazali, pasah benih kerokun fisik tapi juga batin. Pasah sejegah benih kerokun deer beninum tapi juga jeaumung perkara maksiat, cek mendeng perkara maksiat, cek ngedingaki perkara maksiat, cek endi kerentek ate saya maksiat. Karena deki berhubung nah kelaban debun Nabi. Nabi itu kan pernah di situ di beberapa kitab, mungkin di kitab Maqasidus Shaum juga ada. Nang kitab Pak Aminah itu juga ada Risalah Fisyam. Kemudian di kitab Asyam itu ada, saya pernah baca. Di Asrarus Syam ini juga ada di awal-awal kemarin. Kam min shaimin laisa lahu min shaumihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang puasa yang didapat dari puasanya hanya sekedar lapar dan haus saja. Ayo. Nika notuaki debune Nabi nika cek yen bade model orang siapa sah korokun tebes lapar ben berkah. Masalah oleh itu hubungannya kelaban makbul, ibadah itu diterima apa enggak, bukan urusan sah apa tidak. Kalau sah dan tidak ini kan urusan tuntutan. Pokok orang ini kita mau betal pasanah, maka tuntutan dari syariat itu sudah tidak ada. Dia itu sudah tidak berdosa. Tapi yang jadi pertanyaan, terangkatkah ibadah kita di sisi Gusti Allah sebagai ibadah yang sahihah? Itu yang menjadi pertanyaan. Sehingga munculnya kitab Asrarus Shaum ini betul-betul membuat kita sadar diri akan pentingnya menjaga semua aktivitas kita, baik itu zahiron atau batinan. Ini kencan kula guru masuk ke level pasal lebih tinggi. Oke. Bi adillatin hiya ad'afu min hadhil adillah allati awradnaha fi hadhihi syurut al-batinah la siyama al-ghibatu wa amsaluha. Ini
yang nanti harus dihindari dalam syarat-syarat batinah nikah benih kerokun persoalan ngakan benginom, tapi lebih parah daripada itu ghibah dan sejenisnya. Walakin laisa ila fuqaha id-dhahir minat taklifat illa ma yatayassaru ala umumil ghafilina al-muqbilina ala dunya ad-duhulu tahta. Jadi peran penting fuqaha id-dhahir, para ulama yang ahli fikih hanya seputar di bidang taklifat atau di bidang kefikihan, bukan ketasawufan. Itu perannya hanya seputar sesuatu yang mudah dilakukan oleh umumil ghafilin, orang-orang umum yang lalai akan perkara-perkara batin yang selalu menghadap terhadap persoalan duniawi. Bahasa kembang sedika men ulama syariat nikah kana. Ulama syariat yang di situ perannya hanya di bagian dohir saja, tak sampai menyentuh ke batin. Nikah tujuan ibadah sepenting memenuhi syarat dan rukun, itu sudah cukup. Empian abojeng sepenting tak betal. Empian abojeng sepenting sah, empian apa sah sepenting sah. Masalah etremah ben punten itu bukan urusan daripada ulama zahir. Lah sehingga konsekuensi yang harus dirasakan oleh si pelaku nanti ketika hanya berpegang pada ulama zahir, sah ibadahnya tapi tak oleh apa. Fa amma ulamaul akhirah faya'luna bisihah al-qabul. Sedangkan menurut ulama il-akhirah, maka mereka menghendaki dengan kalimat sihah itu sebagai bentuk pengkabulan dari Allah. Jadi bila ulama akhirat nikah sampai dalam babakan agama ada pemilihan ulama di sini. Badang ulama yang al-muqbilina ila dunya, ulama saya pancen madhep ke perkara dunia, pada saya ulama saya madhep ke perkara akhirat. Menurut ulama si akhirat nikah, seekocak ibadah sah itu ia terima. Seekocak ibadah sah itu mesti diterima. Tapi kan kui ulama dunia, sepenting sah, tidak cacat syarat dan rukun. Perkara terima ben punten itu belakangan. Lah kita sekarang diarahkan pada apa yang disimpulkan oleh ulama akhirat. Pasana kula ben panjenengan niki kudu sah ongku kan. As-sah alias etrema. Kemudian saya maksud al-qabul etremah menurut ulama akhirat itu al-wusul ilal maksud, sampai pada tujuannya. Menpasah itu maksudnya bagaimana? Sekocak pasah nikah etremah yakni sampai pada tujuannya memberikan perubahan yang nampak pada diri orang yang berpuasa. Kula ngedingaki keterangan dari sebagian kiai mentak keleroh Ki Aziz Mansur. Beliau nikah dimin edebuin abanah. Aban nikah pernah adebu pasana orang lambe ben orang mangken nikah pada tapi beda. Ada videonya itu. Pasana orang lambe ben mangken nikah pada tapi beda. Pada dan apa? Daripada mulai subuh sampai maghrib pada mulai tulu'il fajri sampai ghurubis syamsi. Tapi segarain beda men pasan ring lambe
kun apasah etembeng 100 bideng beden dilepon telasan etembeng 145 berat badannya. Itu menunjukkan orang dimiliki kefaham hakikat pasah. Maksudnya bagaimana? Syariat puasa itu didirikan agar kita menyedikitkan makanan, sekunik deer, sekunik mengkonsumsi minuman dan lain-lain. Nekan nafsu, nekan syahwat, sekiraan perkara-perkara teiridonin pengiran bedeneng etabun guleban panjenengan itu semuanya dikuras dengan adanya syariat puasa. Ebeden sebanyak deureun haram itu biar semakin hilang, semakin berkurang kelaban puasa. Nah, itu yang menjadi bedanya. Men guleban panjenengan bulan puasa, ben-beni bulan puasa ni kesobung bidana. Tapi jauh lebih istimewa bulan puasa. Dalam hal apa? Hidangan dan lain-lain. Nah, karena santri yang di luar bulan Ramadan itu biasanya jarang keluaran. Tidak tepat bulan puasa. Ada jamnya kan. Santri sebiasa ngakan tak pati nyaman di bulan puasa. Nyaman. Men di luar bulan puasa santri ngakan biasanya kadang 2 kali sehari semalam, kadang 3 kali men bulan puasa. Sampai 5 kali. Sampai 4 kali. Bahkan sampai tak temu kali bulan puasa. Sehingga awal masuk puasa etembeng 140, dilepon telasan etembeng 100 belum polo. Ongke 40 kilo. Porsinya semakin nambah. Dan ini bukan hanya sekedar singgungan. Ini kula bukan membanding-bandingkan. Bu masih kajua ki orang diminta. Enggak, ini introspeksi buat kita. Kan ngerekan aki-kiki guleban panjenengan mi pola bermanfaat dah. Dalam bahasa guleban panjenengan tahun mungkin menabi ada perubahan yang jauh lebih baik. Baik di situ secara perilaku atau secara pola pikir. Wa yafhamuna annal maqsuda min as-sawmi at-takhalluqu bi khuluqin min akhlaqillah azza wa jalla wa huwa as-samadiyah. Dan para fuqaha akhirat atau ulamaul akhirah mereka memahami bahwasanya yang dimaksud dari puasa itu at-takhalluq, kita itu memiliki akhlak bi khuluqin min akhlaqillah, dengan salah satu di antara akhlak pengiran yang kita kenal dengan as-samadiyah. Samadiyah itu maknanya dituju oleh semua makhluk atau dijadikan bahan ketergantungan semua makhluk atau dibutuhkan oleh semua makhluk. Artinya ibadah puasa nikah benimik korokun ngurusin masalah tabu dan lain-lain, tapi derem sekiran pantas mongku Gusti Allah. Tolak ukurnya adalah Gusti Allah. Etremah napanten sareng Allah, betul-betul yang kepantas sareng Allah napapunten. Itu ki. Wal iktida'u bil malaikati fil kaffi 'anis syahawat bihasabil imkan. Bense nomor 2 tujuan daripada puasa yaitu mengikuti malaikat. Dalam hal apa? Mencegah dan menguasai syahwat sesuai dengan batas kemungkinan. Fa innahum munazzahuna 'anis syahawat. Malaikat itu betul-betul dibersihkan oleh Allah dari senyaman syahwat kena. Sehingga dengan keadaan yang semacam itu, maka kita perlu mengetahui yen menusani kepangkatnya itu fauqurud batil bahaim,
berada di atas pangkatnya hayawan-hayawan ternak. Jadi derajat manusia itu bedah benda malaikat ben yatasa keben. Anapah manusia maki bedi atas keben liqudratihi binuril akli ala kasri syahwati. Karena manusia nika akeduin nuril akli, endi cahaya akal yang bisa berfungsi untuk menguasai syahwat dan berada di bawah tingkatan malaikat. Kenapa? Listila'i syahwati alaihi, karena ada syahwat yang menguasai terhadap manusia. Wa kaunihi mubtallan bi mujahadatiha, dan keberadaan manusia itu sedang diuji untuk memerangi syahwatnya. Dalam ujian ada dua hasil nantinya. Berdekala manusia nika berhasil melawan nafsu atau bersyahwat, berdekala nasi gagal. Lesingkah ketika manusia nika pun kesemsem cinta alias sekonyong-konyong kotor gitu ki, senang sarah ke syahwat, maka inhatta, ini tanda kegagalan. Manusia melekadung kuasain syahwat, maka derajat itu akan semakin turun. Yang sebelumnya itu berada di atas tingkatan hewan, maka masuk pada golongan asfalis safilin. Wal tuhiqu bi gumaril bahaim, dan akan disamakan dengan hayawan-hayawan yang bodoh. Lah anapa? Manusia ni kemenrosak mak lebih sarah tempeng keben dengki kana. Keben menongke kelangker atau mancok ada orang saaki kira. Ada orang sing ngojaen. Men bejen ngaji tak norok ngaji. Bade koceng lebet sampean ngaji lebet ya dan koceng deng megendeng. Ada orang saaki kira apa? Keben tadi akan. Ki kan? Bejen pasaan selain napasa ajem pek colbean. Koceng akan ko ajem ya dan ring pasah. Ada saakikir karena pancen tadi akal. Menusah di akal kemudian tak bisa nguasain syahwat dah. Maka tentu secara perhitungan logika kita, ia sangat layak lebih parah tebeng keben. Engki kan? Tak bisa nak keben nguasain syahwat karena memang tidak ada akal. Sementara kita sudah diberi akal tapi tak bisa nguasain syahwat. Ketika manusia nikah pun menang dari syahwat, kullama qama asyahawati irtafa ila a'la illiyin, maka manusia tersebut akan naik derajat menuju a'la illiyin dan akan digolongkan dengan golongan para malaikat. Hebat sahara manusia. Bahkan nanti bisa jauh lebih tinggi kedudukannya tempeng malaikat. Anapa mak bisa senikah? Malaikat mentak pernah terkah ke pangeran, maka maklum dan semuanya pasti mengakui dan itu pantas. Karena malaikat tadi syahwat. Manusia melakukan taat kepada Allah, istiqomah taat, maka luar biasa. Di samping bersyahwat dalam dirinya, dia harus sibuk memeranginya, dia tetap bisa istiqomah taat kepada Tuhannya. Wal malaikatu muqarrabuna minallahi azza wa jalla walladzi yaqtadi bihim wa yatashabbahu bi akhlaqihim yaqrubu minallah azza wa jalla ka qurbihim. Setejah para malaikat itu didekatkan derajat dan posisinya dari Gusti Allah, artinya punya hubungan kedekatan kelaban Gusti Allah. Maka kaidahnya siapapun yang mengikuti malaikat dan memiliki kesamaan dalam hal akhlak dengan para malaikat, maka orang tersebut pun akan dekat dengan Allah seperti kedekatan malaikat dengan Gusti Allah.
Fa inna syabiha minal qoribi qaribun. Orang yang menyerupai orang yang dekat, maka dia pun juga akan dekat. Orang menserupah pada kelaban perkara sesemak, maka hukumin semak. Walaisal qurbu samma bil makani bal bisifat. Yang dimaksud dekat di sini bukan tempat tapi sifat. Notuaki yen orang sepancen menguasai syahwatnya bentoat ke Gusti Allah mesti memiliki sifat kurbun. Andik sifat semak ke Gusti Allah bukan tempat benikan dengan semak. Oke, tapi sifatnya. Wa idza kana hadza sirru sawmi inda arbabil albab wa ashabil qulubi fa ayyu jadwa li ta'khiri aklatin wa jam'i aklataini indal isya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.